Al-ilmu itu fis sudur, laisa fis sutur. Ilmu itu ada di hati, bukan di kertas sebenarnya. Ini saya ingatnya aja makanya. Taib. Sekarang di depan kita, alhamdulillah, ketika kita mengkerucutkan ilmu nahwu, ya, di mana muqaddimah nahwunya telah kita baca di episode pertama, kitabnya selesai. Itu adalah pengantar. Sekarang kita masuk ke kulitnya dulu, ya, dengan mengenal istilah-istilah nahwu, dan alhamdulillah kita telah masuk dalam poin-poin ini sampai ke inna, ya, bahkan sudah masuk ke fa'il sekilas, ya. Namun kita akan tambah lagi satu lagi. Baik. Jadi di hadapan kita sudah masuk ke materi ini, teman-teman. Yang pertama adalah materi i'rab, sementara ilmu nahwu adalah ilmu yang pelajari tentang perubahan harokat akhir suatu kata dan i'rab, ya, maksudnya i'rabnya kedudukan. Apanya? Apa pengertian ilmu nahwu? Ilmu yang pelajari tentang i'rab, ya, i'rab dan, ya, sebuah kalimat. Apa pengertian ilmu nahwu? Ilmu yang pelajari tentang perubahan harokat akhir dan susunan. Apa di buku kitabnya? Nah, dan kedudukan contoh harokat akhir. Nah, kedudukan kata atau peran kata di dan harokat akhirnya. Nah, sekarang perhatikan, Mas, di hadapan kita ada istilah i'rab. I'rab, apa itu i'rab? I'rab artinya perubahan harokat akhir atau istilah yang terdapat pada ilmu nahwu yang membahas tentang struktural perubahan kata. Enggak ada pengertiannya. Enggak ada yang tercatat. I'rab adalah. Nah, taib. Yang pelajari tentang perubahan harokat akhir. Ada sebuah cabang ilmu di dalam pembahasan nahwu yang membahas tentang kedudukan, ini peranan kata, ya. Kemudian karena kemasukan amin. Baik. Jadi ini adalah sub pembahasan dalam ilmu nahwu yang pasti kalau bahas nahwu, grammar itu akan ketemu istilah i'rab itu sendiri. Jadi sedangkan i'rab tadi adalah apa tadi? Coba diulang. Perubahan, ya, harokat akhir kata karena kemasukan ya. Amil, dan amil itu ada berapa amil yang membuat harokat akhir kata atau huruf akhirnya itu berubah? Ada berapa? Ada 3, berupa isim, fiil atau huruf. Maka kita lihat nanti, kita akan masuk satu persatu tuh. Allah dan Ghafur nanti bagaimana bacanya teks yang gundul di depan ini. Iya, dan kita memastikannya karena ada amil masing-masing. Sekali lagi amil itu ini kana itu amil, bahkan ada mubtada itu sendiri amil yang menyebabkan rafa'nya khobar itu adalah mubtada sendiri. Nah, kemudian begitupun dengan inna, kalau setelah ada inna itu amil huruf, ini amil fiil, amil isim. Nah, dan ini amil fiil juga dan lainnya. Maka perhatikan amil itu adalah kata yang di depan gitu. Kata yang di depan adalah amil. Nah, dan alhamdulillah kita masuk materinya. Kita akan i'rab nanti apa yang menyebabkan isim itu berubah, fiil itu berubah disebabkan amil itu sendiri. Baik, sudah teman-teman? Jadi subtema pembahasan ilmu nahwu itu masalah i'rab adalah membahas tentang perubahan harokat akhir disebabkan amil, biang kerok yang kita bahasakan, biang keroknya sampai merubah dan, ya, menentukan kedudukannya. Baik, sekarang jenis i'rab. Jenis i'rab ada berapa? 5 apa 6? Ada 4. Ya. I'rab ini hanya terjadi pada 2 jenis kata. Yang pertama isim, yang kedua fi'il mudhari yang tidak bersambung di akhirnya sesuatu apapun lebih mana sayul akhir, karena dia tidak bersambung. Tahu dia fi'il mudhari yang tidak bersambung. Tahu kita tuh nisbah.
Tapi kemudian selanjutnya jenis i'rab ada 4. Yang pertama ada yang disebut dengan rafa atau marfu, kemudian nasab, kemudian jar, yang keempat jazm. Jadi ada 4 jenis i'rab: marfu, mansub, majrur, dan alhamdulillah kita masuk di sini. Ya, masih di jenis i'rab yang pertama salah rafa. Nah, kemudian yang kedua, tanda-tanda i'rab. Tanda-tanda i'rab ada 2. Yang pertama asliyah dengan far'iyah. Kalau asliyah itu membahas tentang apa itu? Kalau asliyah itu harokat. Apa aja itu yang asliyah? Dhamma, fathah, kasroh. Nah, baik. Kemudian kedua, yang huruf apa saja? Waw, ya, alif. Nah, dan ini tanda i'rab yang telah kita pelajari. Dan sebelum kita masuk ke i'rab kalimat berikut ini, bareng-bareng nanti i'rabnya. Ya. Kita masuk pada pembahasan rofa. Kita masuk dalam pembahasan isim yang rofa. Isim yang di rofa akan dibaca rofa. I'rabnya rofa nantinya. Ada berapa jenis? Telah kita sebutkan di awal. Ada berapa? Pertama disebutkan satu persatu. Pertama, mubtada, khobar, isim kana, khobar inna, fa'il yang kelima. Kemudian yang keenam nanti itu adalah naibul fa'il dan ada tawabi. Nah, insyaallah taala kita akan masuk nanti jenis fa'ilnya. Namun sebelumnya kita harus i'rab dulu 4 konten materi yang telah kita pelajari. Nah, yang pertama ini berkaitan dengan mubtada khobar, bagaimana cara i'rabnya? Kana berarti pembahasan isim kana, inna berarti khobar innanya. Khobar innanya, maka dicek mana isimnya, mana khobarnya. Nah, dan di sini ada juga pembahasan fa'il. Nah, baru lihat masing-masing memiliki amil. Nah, kita cek dulu amil-amilnya. Kalimat pertama mana yang jadi amil? Ya, yang kita sebutkan jadi amil. Jelas yang kata yang pertama itu adalah amilnya. Terkadang juga qad ya bukan mempengaruhi ke sini, enggak. Nah, tidak ada pengaruh, tidak pengaruh sama sekali. Jadi ada memang huruf itu yang tidak berpengaruh sama sekali. Tapi kalau dari segi makna memberikan makna tersendiri, namun tidak pengaruh kepada i'rabnya, tidak merubah i'rab. Nah, misalkan ini adalah amil yang pertama, yang kedua kana, amil yang ketiga, yang keempat apa? Enggak ada amil. Yakin? Sami amil. Kalau enggak ada sami ini enggak bisa jadi fa'il dong. Enggak boleh dia. Baik. Nah, nanti kita lihat di peranan kata ini karena memang akan tampilkan sebelum masuk ke pembahasan fa'il, subjek dan bahasa Arab pada 2 jenis. Nah, sekarang kita Arab satu-satu. Ini namanya amil nih. Jadi yang menyebabkan bisa ketahuan bacanya ini di depan ini bacanya i'rabnya apa, harokatnya apa, kedudukannya apa, lihat amil sebelumnya. Ya. Tapi sebelum dia hijrah berantakan pasti ada di situ amil yang kerok tuh. Setelah hijrah futur pasti ada penyebabnya itu, dan secara umumnya dunia dia terlalu terlena. Kemudian yang kedua yang menyebabkan harokat ini dan ada perubahan kata, ya amil ini namanya amil itu, amil isim, fiil atau huruf. Taib. Sekarang i'rab bareng-bareng. Al-Islamu. Wahid, isnan, salasa, dimulai. Al-Islamu. Mubtada'un, marfu'un, dhamma, li'annahu isim mufrad. Kemudian dinul haqqi. Khobarun marfu'un bid dhamma li'annahu. Mantap kan? Baik, sekarang selanjutnya karena dengan begitu mencabang yang lain, entah khobarnya nanti berupa syubul jumlah, jar majrur, itu lah yang maksudnya jar majrur. Misalkan al-Islamu fil ardi, Islam, agama Islam misalkan itu di bumi. Tapi karena baca wahid isnan salasa. Ya, kanallahu ghafura. Nah, sudah bisa kebaca. Sekarang apa i'rabnya? Ya, kalau fi'il ini ya kana fi'il madhi, fi'ilin nakis. Mabni alal fathi, gitu ya, mabni fathah. Mabninya fathah kana ya mabni. Nah.
Kemudian kita kembali kepada, kalau ada kana pasti ada isim, dan kalau ada isimnya ada khabarnya. Ini berarti isim kana. Ini khabar kana. Benar gak ini? Nah, sekarang kalau udah tahu isim dan kana khabarnya, sekarang i'rab satu-satu. Lafat lafzul jalalah, lafzul jalalah Allah, isim kana marfu'un bid dhamma li'annahu isim mufrad. Ghafuran khobar kana mansubun bil fathi atau bil fathati li'anna isim. Ya, meskipun kita belum masuk mansub, tapi tahu pokoknya mansub, bilangnya mansub. Alasan di belakang itu sama. Kalau antum cek ini, antum gunakan dari awal, ngikutin dari awal, mudah sebenarnya. Selama antum hadir aja terus gitu. Ya, apapun hujan badainya, insyaallah taala bagaimana komunikasi. Selama jas hujan anak masih ada. Maksudnya sebagai wasilah ya untuk kemari anak kemari. Nah, motor macet, nanti anak hubungin antum, jemput anak kalau di jalan. Aktifkan aja HP-nya insyaallah taala. Baik, udah teman-teman? Nah, kemudian contoh yang ketiga, ini dalam surah Al-Asr. Wal asri in lafi khusrin. Nah, sekarang. Taib, di situ ada amil. Amilnya apa? Inna. Apa fungsinya inna dan saudara-saudarinya? Menasobkan isimnya, merapkan khobarnya. Jadi mana isimnya? Al-insan. Al-insana ya isim. Nah, kemudian khobarnya? Mana? Apa? Khusrinnya. Di sana terjadi khilaf. Ada lafi, ada mengatakan lafi, atau ada mengatakan dua-duanya. Ada 3 pendapat. 1. Nah, serentak apa? Khusrin. Khobar majrur, khobar kasro. Sekarang pertanyaannya, nih. Khobarnya mana? Lafi, khusrinnya, atau lafi khusrin? Dia. Iya, maksudnya nih. Bagaimana ini jamaah? Mana ya nomor 1, 2, apa 3? 3. Dari wahid dulu sebelum salasa. Timbang dulu. Nah. Mana khobarnya? Poin 1, 2, apa 3? Lafinya. Taib. Abu Syifa? Lafi, Masya Allah. Kemudian? Ini di depan dulu. Lafi usrin nomor 3. Nah, selanjutnya. Lafi usrin. Nah, jadi udah 2. Nah. Ya, pengutan suara ya. Selanjutnya. Lafi usrin, udah 3. Abu Adam? Lafi usrin 4. Selanjutnya? Lafi usrin 5. Lafi usrin. Nah, Masya Allah. Ya, meskipun terkadang tidak mesti suara banyak itu adalah sebuah kebenaran. Nah, belum ada dikasihnya. Kita cek dulu. Makanya kita cek dulu. Nah, kalau isimnya udah jelas, tidak ada khilaf. Mana isimnya? Isim inna? Al-insana. I'rabnya bagaimana? Isim inna mansubun bil fathah li'annahu isim mufrad. Nah, sekarang khobarnya adalah poin ketiga. Lafi khusrin, ini asal katanya fi khusrin. Nah, kalau namanya lam taukid penguat, sungguh berada dalam kerugian, rugi, bangkrut, celaka, nggak ada harganya sama sekali. Khusrin. Nah, sekarang ini kenapa dikatakan khobar? Khobarnya berupa apa? Jenisnya apa nih? Syibhul jumlah. Khobarnya berupa syibhul jumlah. Bagaimana cara i'rabnya? Lafi khusrin. Khobar inna fi mahalli raf'in li'annahu syibhul jumlah. Kita ulangi. Lafi khusrin khobar inna fi mahalli raf'in
li'annahu syibhul jumlah. Dapat? Nah, sekarang. Baik. Jadi i'rabnya nanti ada dua, itu namanya kapan dikatakan fi mahalli, kapan dikatakan marfu langsung itu. Nah, mana? Nah, sekarang contoh yang selanjutnya qad sami'a. Mana tadi amilnya? Ya, sami'a. Kalau ada fiil berarti dia kok jadi amil. Kalau predikat dalam bahasa kita, predikat itu adalah kata kerja itu, maka dia butuh subjek. Maka kata kerja menjadi amil kalau dalam bahasa Arab. Nah, sekarang lihat sami'a menjadi amil. Baik. Nah, sekarang bacanya apa? Qad sami'al. Nah, pertanyaannya apa kedudukannya ini? Dia adalah fa'il. Nah, sekarang apa i'rabnya? Fa'ilun marfu'un bidhamma li'annahu. Udah, sahlun kan? Ya udah, sebentar lagi antum selesai. Nah, tinggal kalau sudah menguasai karakter nanti diterapkan dalam praktek baca nantinya. Tapi ikuti terus, jangan kemana-mana, tetaplah di Darut Taqwa, insyaallah. Udah masuk ke fa'il, sekarang kita masuk pembagian dari al-fa'il. Al-fa'il terbagi menjadi dua. Ya. Jenis ya. Fa'il itu dalam bahasa Arab terbagi menjadi dua. Ada fa'il yang berupa isim mu'rab atau isim dhohir di situ. Hah? Mu'rab, ya. Muncul lagi kata mu'rab itu. Jadi mu'rab itu i'rab. Berarti isim yang bisa di-i'rab, yang bisa berubah harokatnya tuh. Nah, jadi ini kaitan mu'rab itu ada kaitannya dengan i'rab. Harokat akhir kata itu bisa an, in, un, a, i, u. Nah, dan ada juga fa'il berupa isim mabni. Nah, jadi kalau isim i'rab ini bisa kita sebutkan jadi sebuah isim kata benda dalam bahasa Arab yang bisa an, in, un atau a, i, u. Mu'rab misalkan itu qad sami Allahu, ya. Lafaz Allah itu terkadang berupa nasab. Innallaha kana ghafurur rahima. Innallaha, ya, bismillahi. Nah, menunjukkan lafaz Allah isim mu'rab. Sahih, teman-teman? Nah, jadi contohnya ini itu yang kita sebutkan tadi. Ya. Ya, berupa isim mu'rab, atau kalau lebih singkatnya jaa Muhammadun atau Zaidun. Jaa Muhammadun. Jadi kata Muhammad ini adalah fa'il berupa isim mu'rab marfu'un bid-dhammah li'annahu isim mufrad. Baik. Lihat teman-teman. Berupa isim mu'rab sahal, ya, itu contoh-contohnya yang telah kita pelajari, ikuti video sebelumnya. Nah, sekarang yang pengen kita bahas di sini adalah, semoga sampai menjelang isya ini, adalah fa'il subjek berupa isim mabni. Nah, ada muncul lagi kata mu'rab dan mabni ini. Mu'rab, mabni itu ada berapa isim mabni? Ada 8. Isim ma'rifah itu ada 7. Baik, jadi dipahami dulu. Itu jangan dilupain itu. Yang dipakai dalam pembahasan nahwu, kalau antum sudah sampai di sini, maka buat kertas kecil minimal, kumpulkan nih. Apa yang dikumpulkan itu isim ma'rifah itu ada 7. Apa saja? Nah, kemudian isim mabni itu ada 8, karena dipakai, konten materinya dipakai. Yang konten materinya itu dipakai terus sampai ke akhir kitab. Ketemu terusan tuh, mu'rab, mabni, isim mabni. Nah, apalagi dalam aplikasi praktek nantinya. Ya, maka antum asalnya buat catatan kecil itu tempelin aja di mana kayak. Isim mabni langsung lihat lagi. Atau di dalam buku-buku mutarat atau apa, lihatin lipatannya, dilipat banget. Itu isim ma'rifah dengan isim mabni. Kalau kita sebelumnya belajar itu dihafalin. Hafalin betul. Babnya, halamannya, contohnya, pengertiannya dihafalin. Nah, sekarang isim mabni ada 8. Karena kita membahas masalah subjek itu jenisnya ada berupa isim mabni. Maka isim mabni yang mana yang akan menjadi subjek di dalam Al-Qur'an. Nah, kembali ke pengertian dulu. Apa pengertian fa'il kemarin? Isim, kemudian rofa, apa? Yang terletak, yang jatuh. Ana bilangnya yang jatuh. Oh, yang terletak. Iya, terletak setelah fiil maklum. Jadi maklum yang diketahui pelakunya, ya. Jadi dia harus berupa isim. Ya, isim mu'rab atau isim mabni, pokoknya dia isim tuh. Enggak mungkin fiil, ketemu fiil gitu. Nah, kemudian dia harus rofa nanti kedudukannya. Rofa di sini dia bisa
isim yang rofat harokatnya bisa dhamma, waw atau alif tergantung jenis isimnya. Ya, terletak setelah fiil maklum. Nah, jadi kuncinya kita simpulkan kemarin kalau ada isim setelah kata kerja udah fa'il namanya. Kita contohkan isim mabni mana saja yang akan menjadi fa'il. Di antaranya yang pertama adalah ad-dhamir. Ya, yang kedua isim al-isyarah. Ini bisa jadi. Kemudian isim mausul, al-mausul. Ana singkat-singkat aja ya. Ada lagi? Isim syart? Enggak bisa. Domir, isim isyarah, isim mausul. Ada lagi? Isim menjadi fa'il enggak? Kalau istifham nanya. Istifhamnya nanya. Apa lagi isim mabni yang lainnya? A'dad murakkab. Bisa juga al-a'dad al-murakkab, al-murakkabah. Al-murakkabah. Berarti huruf yang tersusun dari angka 11 sampai 19. Enggak ada. Apa lagi? Dorof. Dorof juga bisa jadi. Bukan, kalau mabni enggak. Nah, Walas, jadi 4 jenis ini bisa jadi subjek dalam bahasa Arab. Meskipun artinya dia adalah kata ganti, mungkin ini lebih masuk nih. Kata ganti yang kita akan contohkan. Dan kita akan masuk di pembahasan buku antum kembali, dibuka buku itunya. Domir akan dibahas subjek berupa isim mabni. Nah, jadi isim mabni yang kita maksud dalam pembahasan fa'il ini, ya kurang lebihnya ada 4 ini di atas ini, 4 jenis isim mabni yang di dalam kalimat bisa jadi subjek kalau dalam bahasa Arab. Nah, kita contohkan satu persatu. Ad-dhamir, ad-dhamiru di situ ya secara umumnya adalah dhamir rofa muttasil. Ya, kalian bisa lihat pembahasan dhamir, coba lihat cek kembali isim mabni di bukunya. Ada namanya dhamir. Dhamir itu ada 2. Nah, di sini baru jelasin. Karena dhamir nanti ini kata ganti bisa jadi subjek, menjadi 2, ada namanya dhohir, ada mustatir. Kalau nggak salah situ ada di buku kalian. Mustatir. Dhamir dhohir ada 2. Ada dhamir rofa munfasil, ada nasab munfasil. Nah, lihat nih ada rofa. Nah, di sini muncul istilah itu rofa munfasil. Ada nasab munfasil. Nah, contohnya mana dhamir rofa munfasil itu yang huwa huma hum. Anta antum antum tuh. Nah, kemudian nasab munfasil yang itu iyyaka, iyyakuma, iyyakum di dalam surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, teman-teman. Nah, itu namanya munfasil, sekali lagi pisah. Nah, sekarang pembahasan ini yang ada dhohir. Kemudian ada satu lagi dhamir. Dhamir rafa munfasil dengan munfasil dengan muttasil. Dhohir itu ada 2. Ada munfasil, ada muttasil. Taib, kalau dhamir rafa yang munfasil itu ada 2. Ada rafa munfasil, nasab munfasil. Sahih? Nah, kemudian yang muttasilnya juga ada 3. Ya, rafa muttasil, nasab muttasil, jar muttasil. Jadi buku sahih ada di buku. Diam-diam baik. Taib, di sini ada namanya dhamir rafa muttasil. Kemudian ada nama di sini dhamir nasab muttasil, bersambung ya. Ini berpisah, bersambung. Kemudian dhamir jar muttasil. Nah, di sini lebih connect, maka ana langsung lewatin pembahasan dhamir kemarin. Berarti antum huwa huma hum aja dulu. Tahu dhamir itu huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antum antum. Nah, rupanya pembahasan dhamir lumayan enggak panjang juga. Nah, dhamir mustatir yang tersembunyi subjeknya mustatir. Pembahasan dhamir ini karena ada dhamir mustatir itu jadi subjek tersembunyi dalam kata kerja. Ya, tersembunyi dalam kata kerja tersebut. Nah, adapun dhohir kelihatan nanti. Nah, sekarang yang mana saja pembahasan yang kita akan bahas nanti yang jadi fa'il itu adalah ini nih, dhamir rofa. Dikatakan rofa muttasil, kata kerja itu nempel pada
fiilnya. Fa'ilnya nempel pada kata kerjanya. Udah? Jadi pembahasan domir ini. Kalau ini nanti pembahasan objek nantinya. Maf'ulun bih atau objek. Nah, sekarang kita lihat contohnya bagaimana domir rofa muttasil ini. Nah, domir yang kita maksud ini domir rofa ini. Subjek berupa domir. Contohnya. Nah, contohnya kalau dalam Al-Qur'an apa contohnya? Fa'altu. Mbak, jangan sebentar. Qultu. Ya Musa. Misalkan qultu. Maka saya katakan. Sami'tu. Sami'na. Sami'na wa ato'na. Ato'na. Kubara'ana. Sadatana. Ini sering muncul dalam Al-Quran. Ato'na sadatana wa kubara'ana. Jadi di belakangnya disebut fa'il semua di belakangnya. Nah, sebenarnya ini dalam pembahasan tasrif sebenarnya teman-teman. Kalau tasrif itu fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma. Semua subjek yang bersambungnya. Jadi ini pembahasan domir yang kita maksud adalah domir dalam pembahasan domir rofa muttasil. Kalian bisa merujuk mana saja wazannya, bentuk katanya itu ada pembahasan domir rofa muttasil. Jadi dia domir, dia akan menjadi subjek, pasti jadi subjek, dan dia bersambung kepada kata kerjanya. Kata kerja apa saja? Misalkan kalau tidur ya nimtu, saya tidur. Nah, atau saya bangun, istaiqadtu. Istaiqadtu, saya tidur. Saya makan, akaltu. Akalna, akalta, akaltum. Sudah makan, antum sudah makan. Akaltum, sami'tum, fahimtum. Jadi semua ini fahimtum misalkan. Fahimtum. Jadi yang di belakang ini disebut domir rofa muttasil, jadi subjek nantinya. Nah, taib, udah? Ada gambaran dulu domir ini. Nah, sekarang karena dia berupa jenis isim mabni, maka i'rabnya fi mahalli apa? Fi mahalli raf'in. Ingat, nah, fi mahalli raf'in, fa'il nantinya. Taib, karena isim mabni. Kalau isim mu'rab langsung kalau ini marfu'un. Taib, nah jenis i'rabnya. I'rab yang pertama kita pakai atau i'rab yang kedua? Maka ditentukan dari jenis katanya. Yang mau di-i'rab, jenis katanya apa dulu nih? Isim mu'rab atau isim mabni? Nah, pokoknya yang di-i'rab fi mahalli itu isim mabni, syibhul jumlah, atau berupa jumlah, berupa kalimat nantinya. Nah, teman-teman. Nah, maka lihat. Sekarang kita i'rab satu persatu. Misalkan sami'tu. Sami'tu. Tu disebutnya. Tu fa'ilun. Ya, fa'ilun. Li'annahu. Bisa jadi kalau i'rab bisa ditaruh di belakang kedudukannya, tapi seragamkan dari awal aja. Alasannya domir aja alasannya. Bisa jumlah domir rofa muttasil fi mahalli raf'in fa'il gitu mah. Tapi seragamkan di apa? Kedudukannya di awal. Berikan rumusnya, sebutin kedudukannya dulu, apa i'rabnya, kemudian alasannya. Nah, taib, supaya seragam aja. Bisa aja untuk bilang yang pertama domir rofa muttasil. Ya, fi mahalli raf'in fa'il. Bisa aja, enggak ada masalah. Nah, tapi masalahnya di awal kita udah berikan antum bagan cara i'rabnya. Nah, supaya seragam di sininya nih. Jangan i'rab dari belakang, namun dari depan semuanya aja. Nah, sekarang kalau antum ditanya apa i'rabnya tu di sini? Sebagai apa? Fa'il fi mahalli raf'in li'annahu
Domir, kalau yang domir apa? Kan domir banyak tuh. Belanja dana domir, rofa, muttasil. Kalau mau lebih panjangnya domir, dohir, rofa munfasil. Lah, domir, dohir, ya, rofa muttasil. Jadi belok ke kiri. Nah, teman-teman. Taib. Nah, sekarang fahim tum. I'rab bareng-bareng. Fa'ilun fi mahallir. Kenapa? La, fa'il. Nah, fi mahalli raf'in li'annahu dhamir rafa muttasil. Nah, kalau fi'il asmi yang ini nih. Bentuknya fahima, bukan. Qotalakum. Kum dia kalau ini. Qotalakum. Dia telah membunuh kalian, misalkan. Dia telah membunuh kalian. Ini jadi objek. Kalau ini fahimtum, kalian paham. Siapa yang paham di sini? Ya, antum, kalian. Dia telah membunuh kalian. Kalian sebagai apa dalam bahasa Indonesia? Objeknya. Siapa subjeknya? Dia. Dia nanti itu yang mustatir ini. Enggak ada kan di dalam kalimat, di dalam sini tuh enggak ada fa'ilnya. Mana fa'ilnya? Itu namanya mustatir nanti. Nah, ya jadi subjek nggak mesti nampak. Kalau domir itu bisa dohir, bisa mustatir. Mustatir ya, ini contohnya mustatir ini. Jadi dalam qotala, dalam kalimat ini qotalakumullah. Kalau ada Allahnya, jadi jelas. Fa'il Allah Subhanahu wa ta'ala adalah fa'il Allah, fa'ilnya. Kum sebagai objeknya nanti atau maf'ulun bi nantinya, kedudukannya jadi objek. Nah, jadi akan ada bedanya kok nanti tasrifannya atau pembahasan domir ini. Taib. Kemudian contoh tentang isim isyarah. Kita contohkan dalam sini. Ya. Ja'a hadzal rajulu. Ja'a hadzal rajulu. Artinya apa ini? Telah datang seorang ini. Telah datang telah datang lelaki ini. Jangan diterima telah datang ini lelaki. Telah datang Telah datang seorang lelaki, ja'ar rajulu. Telah datang lelaki ini datang lagi nih orang ini. Nah, itu maksudnya dalam bahasa datang lagi nih. Nah, itu bahasa Arabnya ja'a hadzal rajul. Telah datang laki ini nih. Laki ini telah datang. Laki ini telah datang. Nah, jangan lihat kayak gini, yang telah datang ini laki-laki. Baik. Nah, sekarang coba perhatikan. Apa pengertian fa'il? Isim rofa. Ya, yang jatuh setelah, yang terletak setelah fi'il. Nah, mana fa'ilnya di situ berarti? Dari pengertian adalah ar-rajul yang pertama atau yang kedua? Dari pengertiannya. Jadi pegang baik-baik pengertiannya. Isim yang terletak setelah fi'il adalah fa'il. Nah, jadi meskipun antum pakai logika bagaimanapun tetap salah logika Indonesia antum. Yang datang siapa ini? Ini apa laki-laki? Kalau dalam bahasa Indonesia? Laki-laki. Nah, tapi pengertian orang Arab nggak gitu dong. Jangan dulu ikutin kaidahnya orang Arab. Nah, ini akan jadi fa'ilnya. Nah, nanti ini pembahasan badal namanya. Pengganti. Ini adalah ini. Kalau badal itu, ini adalah ini. Sama kan? Itu badalnya badal imam. Sama-sama imam. Udah teman-teman? Nanti pembahasan badal pengganti lah kita akan bahas. Baik. Jelas teman-teman? Nah, sekarang fa'il. Udah jelas? Ja'a hadzal rajul. Pokoknya setelah fi'il itu isim isyarah. Ya, setelah fi'il isim isyarah. Namun enggak ada ininya dulu ya, enggak ada domirnya. Betul murni fi'il ada isim isyarah depannya. Taib. Nah, sekarang coba lihat apa i'rabnya berarti? I'rabnya hadza. Coba i'rab bareng-bareng. Wahid, isnan, salasa. Kedudukannya dulu supaya. Hadza fa'ilun fi mahalli raf'in li'annahu isim isyarah. Biasanya ngirab dari depannya. Dari
sekarang ana seragamkan depan aja dulu. Terserah nanti antum bermajelis likonya di mana, ya bebas semua itu cara i'rab. Ya. Karena ya sama maknanya aja antum ada belakangnya. Antum bilangnya hadza fi mahalli raf'in fa'ilun li'annahu bisa aja. Makna bisa. Yang keliru antum bilang hadza mansubun. Nah, udah jelas. Nah, jadi di bawah juga ada khilaf mungkin ya. Nah, tatanan mengirobnya ya. Tapi pada teman-teman, hadza jelas? Sekarang kita masuk isim mausul. Nah, thayyib. Nah, lihat isim mausul contohnya pakai warna biru. Di mana? Isim mausul di bawahnya sini. Ja'a lagi ya. Oh. Ja'alladzi telah datang yang akala yang telah memakan apa? Khubzun. Roti ini, khubzan. Nah, telah datang yang telah memakan roti. Nah, telah datang nih orangnya. Nah, sekarang apa pengertian fa'il sekali lagi? Isim. Nah, meskipun lihat rofa di situ, rofa itu hanya menentukan kedudukannya. Namanya fa'il, pembahasan fa'il itu di rofa. Meskipun ini dipakai dalam pengertian isim mu'rab. Jadi isim yang rofa. Ya, adapun di dalam pembahasan isim mabni, rofaknya di mana? Rofa dengan alif. Nah, rofa dengan apa lagi ini ya? Kan jadi rancang. Maka jangan bebani pikiran itu dengan rofa itu apa. Pokoknya kuncinya tadi, isim yang terletak setelah fi'il, fa'il gitu aja dulu. Supaya baca nanti segundul apapun antum yang penting kenalin itu fi'il, isim dan huruf tuh. Ini fi'il nih, oh fa'il ini. Bacanya pasti. Kalau isim mufrad. Nah, nah sekarang mana fa'ilnya? Ja'alladzi akala khubzan. Alladzi. Bagaimana i'rabnya? Alladzi fi mahalli raf'in di anami ismul mausul. Udah, teman-teman? Nanti kita akan contohnya nanti praktek-prakteknya nanti. Kelas ini. Fa'ilun. Nah. Fa'ilun fi mahalli raf'in li'annahu isim mausul, ismul mausul. Nah, atau antum bilang maunya lebih enaknya karena antum belepotan, silahkan bilang. Iya, fa'ilun fi mahalli raf'in. Paling ringkas i'rab itu sebutin kedudukannya i'rabnya. Fa'il fi mahalli raf'in. Fi mahalli raf'in fa'il. Tapi karena sekali lagi kita bukan hanya tahu kedudukan dan i'rab, alasan juga dalilnya. Dalilnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Ya, maka mana buktinya kalau engkau benar jujur kalau benar adalah fa'il, kok fi mahalli raf'in, kenapa marfu, kenapa mansub? Li'anna isim mufrad ya akhi. Nah, taib. Jelas teman-teman? Nah, sekarang adat murakkab. Apa contoh fa'il yang berupa adat murakkab? Jadi fa'il yang telah kita sebutkan tadi, fa'il yang berupa isim mabni yang pertama berupa domir, lebih spesifik adalah domir rofa muttasil fi mahalli raf'in, i'rabnya fi mahalli raf'in. Nah, yang kedua, fa'il berupa isim isyarah. Ja'a hadhil mar'atu, wanita ini datang lagi. Ya, ja'a hadhil mar'atu, datang lagi nih wanita ini nih. Kemudian fa'il berupa isim mausul, al-mausul, yakni ja'alladzi akala khubzan. Banyak dalam Al-Qur'an. Nah, sekarang al-a'dad al-murakkabah. Jadi angka 11 sampai 19. Misalkan telah datang 11 bocil. Kan rusuh ya kalau 11 datang loh. Punya 2 bocil di rumah aja ramenya bukan main, 11 datangnya menuntut haknya. Karena antum adalah Pak RT-nya misalkan. Nah, contoh yang keempat, ja'a. Nah, kalau bahasa Arabnya dulu kita cek ya. Telah datang 11 anak kecil. Tiflan atau gulam silakan. Anak kecil, laki-laki ya. Nah, 11 anak kecil. Ja'a. Nah, 11 ahada asyara. Tiflan atau gulaman silakan. Tiflan aja. Apa? Bocil. Iya bocil ya, tiflan. Nah, tiflan atau gulaman. Telah datang 11
bocil. Sholatan 11 bocil, ya, 11 bocil. Ganteng-ganteng soleh, tiflam solihan. Nah, sekarang apa i'rabnya? Ahada asyara. Asyara dulu. Fa'irun fi mali raf'in dan adat murakkab. Nah, kita harokatnya. Pokoknya adat murakkab fi mahali raf'in. Dia mabni masalahnya. Mabni al fathhi, dia mabni al fathah, maka bilangnya fi mahali raf'in aja. Baik. Alhamdulillah 4 materi konten ini. Adapun sebelum kita masuk, kalau antum memahami fa'il ini, subjek ini, pembahasan yang ke-6 antum akan dimudahkan. Sama persis. Istilahnya bedanya hanya di maklum dengan majhul nanti. Bedanya hanya di sini. Sini saja nanti. Dengan istilahnya, kalau ini fa'il, satunya naibul fa'il. Pengganti fa'il. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia, ini kalimat aktif yang kita contohkan tadi. Kalau dia kalimat pasif, contohnya Muhammad makan nasi, aktif ya. Contoh yang pasifnya, nasi dimakan. Nasi dimakan, dimakan Muhammad. Nasi itu dimakan. Nasi itu dimakan. Udah. Siapa yang makannya? Nah, tergantung dulu. Mustatir, mustatir. Nah, nanti majhul, mustatir. Jadi istilah agama itu majhul, mustatir, mubham, istilah mustalah hadis dan lain-lain. Baik, dah. Jadi kesimpulannya fa'il apa? Terbagi menjadi 2. Ada fa'il berupa isim mu'rab yang telah kita pelajari, yang paling ringkas lah. Pokoknya ada isim setelah fi'il. Pokoknya ada isim setelah fi'il, oh itu pasti fa'il. Bacanya rofa. Kalau isim mufrad dhamma, isim musanna alif, isim jama' waw atau asmaul khamsah. Nah, sekarang fa'il yang kedua jenisnya adalah isim mabni, khususnya 4 konten inilah yang kita lebih kerucutkan. Yang pertama berupa domir, rofa muttasil. Ciri-cirinya bagaimana itu? Tutung. Ya, itu sering muncul dalam Quran. Hah? Kok mustatir nanti? Mustatir dia. Nah, insyaallah mustatir, dia perempuan. Dia laki-laki. Nah, ta'nis itu bukan domir. Dia hanya tanda kalau kata kerja itu pelakunya adalah perempuan. Ta'nis, tak yang maftuhah namun sukun, tak ta'nis itu adalah artinya dari ta'nis itu menunjukkan wanita, ta'nis muannas. Iya, mustatir. Dari kata muannas itu ta'nis, annasa yu'annisu ta'nisan, ta'nis muannas, wa huwa muannisun wa dzaka muannasun. Muannas. Jadi diwanitakan. Maksudnya dia wanita memang. Nah, tak yang ini. Nah, kalau ada ketemu wa qalat Maryamu, qalat. Nah, jadi qalat anna laki hadza. Ini ada tak gini. Nah, ini namanya bukan domir. Ya, yang sukun bukan domir namanya. Dia hanya tanda kalau pelaku di dalam kata kerja ini adalah perempuan. Hanya tanda doang. Ini laki, ini perempuan nih. Ini. Jelas teman-teman? Ya, ini hanya wawasan dulu. Kalau belum connect lagi filenya, kita ulangi di pertemuan kedepannya sebelum liburan. Antum mungkin mau liburan panjang. Ya, kalau tetap di sini alhamdulillah kita tetap jalan. Nah, kemudian naibul fa'il itu mirip pembahasannya insyaallah taala. Bedanya dalam bahasa Indonesia hanya aktif dan pasif. Ya tadi, memukul, dipukul. Ya, memakan, dimakan, minum, diminum. Kemudian apa lagi? Membunuh, dibunuh. Kemudian membaca, dibaca. Menolong, ditolong. Menyakiti, disakiti. Nah, maka hati-hati menyakiti. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama dulu dirapikan catatannya. Memang sore-sore kesana. Kalau lengkap catatannya nantinya